Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bagaimana kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui sosok manusia yang paling zalim, sosok manusia yang paling jahat di dunia ini. Kira-kira siapa, Pak? Fir'aun. Jadi sosok manusia yang dia merupakan simbol orang yang paling zalim, orang yang paling membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk pembangkangan yang belum pernah ada, tidak pernah dilakukan oleh orang yang lain. Bentuk pembangkangan daripada Fir'aun itu bagaimana dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini Fir'aun itu. Tetapi sekalipun dia sangat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikapnya, dengan pernyataannya yang dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Coba, ini pernyataan Fir'aun. Akan tetapi sikapnya yang demikian itu tidak lantas menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya, tidak lantas menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menurunkan azabnya, tidak. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala utus nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk mendakwahinya dengan lemah lembut. Masya Allah ini. Padahal Fir'aun ini orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Dia telah menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana Allah masih memerintahkan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, dan katakanlah oleh kalian berdua, maksudnya Musa dan Fir'aun, kepadanya qawlan layyinan, yaitu ucapan yang lemah lembut. Masya Allah, padahal pembangkangannya seperti itu, Allah masih memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendakwahinya dengan baik, dengan ucapan yang lemah lembut.
la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar, dia ingat, dia takut. Padahal kedolimannya, pembangkangannya luar biasa. Allah masih mengharapkan tobatnya Fir'aun ke jalan yang benar. Dan seandainya Fir'aun tobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya. Seandainya Fir'aun tobat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Namun apa kenyataannya Bapak-bapak? Dia lebih memilih untuk tetap membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Fir'aun. Berbeda nanti dengan para penyihir-penyihirnya Fir'aun, yang mereka telah bekerja kepada Fir'aun, mencari nafkah dengan cara yang diharamkan, bahkan merupakan salah satu dosa kesyirikan. Ini yang dilakukan oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Mereka melawan utusan Allah, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam. Akan tetapi bagaimana mereka sadar ketika sihir mereka itu bisa dikalahkan ya oleh mukjizat Nabi Musa alaihissalam, maka seketika itu pula mereka langsung tobat. Ini tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Bagaimana mereka kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka tahu akibat dari pertobatan mereka itu, mereka akan disiksa, mereka akan dibunuh oleh Fir'aun. Mereka paham itu. Dan tobat mereka, keimanan mereka yang sebentar itu, yang jika dibandingkan dengan kehidupan mereka selama itu yang penuh dengan kesyirikan, kemudian mereka begitu kalah menghadapi mukjizatnya dari Nabi Musa, bagaimana kemudian mereka beriman kepada Allah dan mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun akhirnya mereka dibunuh. Itu telah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka karena pertobatan mereka. Jadi bagaimana kisah tentang pertarungan duel antara Fir'aun dengan Nabi Musa pada waktu itu, di mana pada waktu itu Fir'aun memberikan kesempatan kepada Musa alaihissalam untuk menentukan waktu dan tempat duel mereka. Jadi pada waktu itu Fir'aun memberikan kepada Musa untuk memilih di mana kita akan duel, kapan waktunya. Akhirnya Nabi Musa menentukan sebagaimana dikatakan di dalam surat Toha ayat 59, mau'idukum yaumaz zinah
mau'idukum yaumuz zinah wa ayyusaron nasu duha. Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu, kata Musa, adalah di hari raya, dan hendaklah rakyat seluruhnya dikumpulkan pada waktu duha. Jadi ketika Fir'aun mengajak duel Musa, kemudian Musa disuruh untuk menentukan waktu dan tempatnya, beliau katakan tempat waktu untuk kita bertemu antara kami dengan kamu adalah di hari raya, dan hendaknya seluruh rakyat dikumpulkan pada waktu duha. Di situ kita akan duel. Sehingga bagaimana Fir'aun dia mengumpulkan para penyihir-penyihirnya, yang jumlah penyihir untuk menghadapi Musa itu ribuan, Pak. Ribuan, bukan 1, 2, 3, tidak. Jadi untuk menghadapi seorang Nabi Musa, Fir'aun menyiapkan ribuan penyihir. Jadi sangat banyak, sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Kemudian Allah berfirman, falamma ja'at saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibun in kunna nahnul ghalibin qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Maka ketika para penyihir itu datang, mereka berkata kepada Fir'aun. Jadi ketika penyihir-penyihir itu didatangkan oleh Fir'aun, kemudian para penyihir itu berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapatkan imbalan yang besar jika kami menang? Jadi tukang-tukang sihir ini memang mencari kehidupan dari nyihir. Sehingga ketika hendak menghadapi Nabi Musa, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah jika kami menang, engkau benar-benar akan memberikan imbalan yang besar kepada kami? Maka kemudian Fir'aun pun menjawab, ya, dan bahkan kalian pasti akan mendapatkan kedudukan yang dekat di sisiku. Itu di Surat Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 42. Jadi bagaimana penyihir-penyihir itu berhadapan dengan Nabi Musa. Dan sebelum memulai duel, Nabi Musa alaihissalam terlebih dulu mendakwahi para penyihir tersebut. Nabi Musa alaihissalam berkata, wailakum la taftaru 'alallahi kadiban fayuskhitakum bi'adabi wa qad khaba man iftara. Jadi di surat Toha ayat 61, celakalah kalian, janganlah kalian mengada-adakan kedustaan terhadap Allah sehingga Dia membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Ini perkataan Nabi Musa kepada para penyihir-penyihir tersebut. Dan mendengar ucapan Nabi Musa, mereka pun saling berbisik di antara mereka. Lantas mereka pun berkata kepada Fir'aun, inna hadani lasakhirani in hadani lasakhirani
yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul muslah. Jadi di surat Toha ayat yang ke-63. Jadi mereka para penyihir itu mengatakan sesungguhnya dua orang ini Jadi sesungguhnya dua orang ini benar-benar penyihir yang hendak mengusir kalian dari negeri kalian dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Nih, perkataan tukang-tukang sihir itu kepada Fir'aun. Maka Fir'aun pun menjawab, fa'ajmi'u kaidakum summa'tu soffa wa qad aflahal yaumi manista'lah. Maka himpunkanlah, kumpulkanlah segala daya sihir kalian, kata Fir'aun kepada para penyihirnya. Maka himpunkanlah, kumpulkanlah segala daya sihir kalian, kemudian majulah dengan berbaris. Sungguh beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Itu di ayat selanjutnya, ayat 64. Dan bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duel akbar itu disaksikan oleh seluruh rakyat Mesir. Insyaallah Pak, kita bisa bayangkan keadaan pada waktu itu. Duel antara Nabi Musa dengan penyihir-penyihirnya Fir'aun itu dilihat, disaksikan langsung oleh seluruh rakyat Mesir. Maka penyihir itu pun memulai duelnya dengan mengatakan, ya Musa, imma antul qiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, pilihlah siapa yang akan melemparkan dahulu, kami atau kamu, gitu. Jadi penyihir itu berkata kepada Musa, wahai Musa, silahkan pilih siapa yang akan melempar lebih dahulu. Maka kemudian Nabi Musa pun menjawab, yang itu disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 43. Jadi Nabi Musa mengatakan, alqu ma antum mulqun, lemparkanlah dahulu apapun yang hendak kalian lempar. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian melemparkan tongkat-tongkat mereka, melemparkan tali-tali mereka. Tukang-tukang sihir yang ribuan tadi melempar tongkat-tongkat mereka, melempar tali-tali mereka. Fa'idha hibaluhum wa isiyuhum yuhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itu terbayangkan oleh Musa seakan-akan merayap cepat lantaran sihir mereka. Jadi bisa kita bayangkan keadaan pada waktu itu, bagaimana para penyihir itu menyihir sehingga tongkat dan tali itu dikhayalkan seperti ular, ya. Di ayat yang lain Allah menjelaskan tentang sihir mereka, sakharu a'yunan nasi
wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 116 di sana dikatakan mereka menyihir mata para hadirin dan menakut-nakuti mereka. Mereka mendatangkan sihir yang besar yang menakjubkan. Jadi sihir mereka memang sakti, Pak. Sihir mereka menakjubkan. Mereka berhasil menyihir seluruh yang hadir pada waktu itu, bahkan Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa, dia pun ikut terkena sihir tersebut, sehingga dalam pandangan Nabi Musa, bagaimana tali-tali dan tongkat itu merayap dengan cepat mengarah kepada dirinya. Dan itu sempat menjadikan Nabi Musa gentar, ya, takut karena banyaknya ular yang dengan cepat menuju kepada dirinya. Dan apa yang dikatakan oleh ayat ini sebagai dalil bahwa sekelas Nabi pun bisa terkena pengaruh sihir. Cuma nanti Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka para nabinya. Dan ini merupakan dalil yang membantah terhadap orang-orang yang menolak tentang adanya sihir. Yang mereka mengatakan bahwa sihir enggak ada. Padahal kenyataannya Nabi itu pun pernah kena pengaruhnya, Pak. Bahkan Rasulullah, sehingga sampai turun 2 surat yang disebut dengan Muawwidhataini, 2 surat perlindungan itu, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu. Ini 2 surat perlindungan dari pengaruh sihir. Dan Nabi Musa juga seperti itu. Bagaimana dia terkena pengaruhnya? Walaupun kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi nabinya, sehingga seandainya ada di antara mereka yang terkena pengaruh sihir, itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap wahyu yang mereka emban. Kalau ada nabi yang pernah terkena pengaruh sihir, ya, maka itu tidak mempengaruhi wahyu yang mereka bawa, karena kemudian Allah melindungi mereka. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sihir itu hanya berefek kepada indera manusia, indera seseorang, sehingga tongkat kayu tadi terhayalkan dalam pandangan semua yang hadir, seluruh rakyat Mesir dan juga Nabi Musa, itu terhayalkan, Pak. Tidak betul-betul berubah jadi ular, enggak. Sehebat apapun seorang tukang sihir tidak mampu, tidak bisa mengubah suatu unsur menjadi unsur yang lain. Walaupun tukang sihir itu sehebat apapun, dia tidak bisa merubah tongkat jadi ular, tidak bisa merubah manusia jadi batu, tidak bisa mengubah daun menjadi uang, tidak bisa mengubah kerikil menjadi emas, tidak bisa mengubah kolang-kaling jadi emas, nggak bisa. Mereka hanya mempermainkan pandangan sehingga terhayalkan. Jadi sihir itu hanya mempermainkan khayalan, penglihatan korbannya. Sebab kalau seandainya penyihir-penyihir tersebut, yaitu penyihir-penyihirnya Firaun ini, mampu merubah satu unsur menjadi unsur yang lain, tentu merekalah
yang seharusnya dengan mudahnya memimpin Mesir pada waktu itu, bukan Fir'aun. Tapi kenapa mereka bekerja di bawah Fir'aun gitu loh, mencari upah dari Fir'aun? Karena memang mereka tidak bisa mengubah satu unsur menjadi unsur yang lain. Kalau memang betul-betul mampu, Fir'aun diubah saja jadi batu, kemudian para penyihir ini yang berkuasa, kan gitu. Kalau memang mereka mampu mengubah satu unsur menjadi unsur yang lain, untuk apa mereka minta imbalan, minta upah kepada Fir'aun? Mbak, dia ubah itu daun-daun jadi uang. Untuk apa mereka bekerja gitu loh. Tapi sekali lagi, yang namanya sihir itu hanya mempermainkan khayalan dari para korbannya, dan itu yang terjadi. Bagaimana Nabi Musa termasuk orang yang kena pengaruhnya, sehingga menjadikan Nabi Musa itu takut, menjadikan Nabi Musa gentar. Kemudian Allah pun berfirman, la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaidu sakhiri wa la yuflihu sakhiru haitsu ata. Jadi kata Allah, janganlah kamu takut, sungguh kamulah yang paling unggul, kamulah yang menang. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Jadi Nabi Musa pada waktu itu megang apa, Pak? Tongkat. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan sihir tidak akan menang dari manapun dia datang. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Jadi sihir-sihir yang itu merupakan bantuan daripada jin itu hanya mampu membuat khayalan, hanya mampu mempengaruhi penglihatan. Dia tidak mampu mengubah unsur menjadi unsur yang lain tadi, tidak mampu mengubah satu bentuk menjadi bentuk yang lain, mengubah satu zat menjadi zat yang lain. Yang mampu hanya menghayalkan rupa bentuk tadi seperti yang diinginkan, sehingga tongkat tali itu jadi ular gitu ya, dalam khayalan. Jadi tidak mampu mengubah satu hakikat menjadi hakikat yang lainnya. Itu sihir, termasuk tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Mereka hanya mampu menghayalkan seolah-olah tongkat kemudian tali itu menjadi ular-ular kecil. Berbeda nanti dengan mukjizat, berbeda dengan mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang pada waktu itu Allah merintahkan, lempar itu apa yang ada di tangan kanan kamu, maksudnya tongkat yang dipegang Nabi Musa itu betul-betul nanti berubah jadi ular besar, Pak. Dan itu mukjizat. Sehingga ketika artinya tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa itu dilemparkan, berubah wujud menjadi ular yang amat besar. Kemudian ular itu pun melalap semua tongkat-tongkat dan tali-tali yang dilemparkan oleh para penyihir tersebut. Maka ketika melihat seperti itu, para penyihir-penyihir itu kaget gitu loh. Karena mereka tahu, tukang-tukang sihir tahu, sehebat apapun tukang sihir gak bisa mengubah tongkat jadi ular, gak bisa. Mereka paham betul itu. Kalaupun seandainya misalnya Nabi Musa ini seorang penyihir yang hebat,
nggak akan mampu. Nggak akan mampu mengubah satu unsur menjadi unsur lain, mengubah tongkat jadi ular, nggak mampu. Mereka tahu betul itu. Sehingga ketika melihat seperti itu, mereka mengambil kesimpulan bahwa yang melakukan ini adalah Allah, gitu loh. Mengubah satu unsur menjadi unsur yang lain, dan bagi Allah itu perkara yang mudah. Menjadikan tongkat jadi ular itu bagi Allah mudah sekali. Dan mereka tahu itu bukan kemampuan Nabi Musa. Nabi Musa tidak memiliki kemampuan mengubah tongkat menjadi ular ini. Katakanlah misalnya Nabi Musa tadi seorang jagoan sihir misalnya, itu mereka berkeyakinan nggak mungkin gitu lah. Ini hanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ini yang mampu berbuat demikian. Apalagi ketika melihat ular tersebut melalap semua tongkat-tongkat mereka, semua tali-tali mereka, maka apa yang mereka lakukan seketika itu, Pak? Tukang-tukang sihir tersebut itu langsung tersungkur sujud, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Sehingga dikatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 46 sampai 48, faulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Masyaallah. Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Insyaallah, Pak. Ini tukang-tukang sihir yang ribuan tadi, Pak, langsung, Pak, tersungkur sujud tobat, Pak, beriman kepada Allah melihat itu. Dan ini tentunya satu pemandangan yang sangat memalukan Fir'aun, Pak, karena dilihat, disaksikan oleh seluruh rakyatnya. Kalah telak ini penyihir-penyihir yang disiapkan oleh Fir'aun itu kalah. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, bagaimana penyihir-penyihir ini berbalik, Pak. Dia langsung sujud, sungkur ya, tersungkur, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Sehingga itu menjadikan sesuatu yang mengejutkan bagi Fir'aun. Orang yang dia andalkan untuk menaklukkan Musa justru tidak hanya kalah, tapi mereka malah beramai-ramai beriman mengikuti Nabi Musa. Dan itu disaksikan oleh khalayak rakyat Mesir. Ini kan? Bagaimana kalau misalnya orang seperti itu mukanya mau ditaruh mana gitu lah? Disaksikan oleh seluruh rakyatnya. Namun bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun itu memang seorang raja yang luar biasa. Dia seorang raja yang cerdas, seorang raja yang hebat memang. Dalam keadaan seperti itu dia tidak panik, Pak. Dia tidak panik. Dengan cerdasnya dia menyelamatkan mukanya itu di hadapan rakyatnya. Karena memang sekali lagi Fir'aun hebat, Pak. Raja yang hebat. Cuma kehebatannya itu untuk menentang Allah gitu loh. Sehingga hancur nanti. Sehebat apapun orang, kalau mau berhadapan dengan Allah pasti binasa. Tapi sekali lagi Fir'aun memang hebat. Sehingga ketika Musa diutus, Musa pun sempat
keder gitu ngadepi Musa, karena dia pintar bicara Musa ini, Fir'aun ini, sehingga dia minta supaya dibantu oleh Harun saudaranya kan, karena Harun pintar ngomong gitu loh. Memang sekali lagi Fir'aun pintar dia, termasuk ketika waktu itu, ketika dalam kondisi seperti itu dia sudah terpojok, dia nggak panik sama sekali, bahkan dia mampu menyelamatkan mukanya di hadapan seluruh rakyatnya dengan mengatakan amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihra fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi judu'in nahli wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaba wa abqa. Jadi melihat seperti itu, Fir'aun pun mengatakan, berani sekali kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Sesungguhnya Musa ini sebenarnya adalah guru besar yang mengajarkan sihir kepada kalian. Nih, dibalik Pak nih, memutar balik kata itu. Dia nggak panik, dia masih bisa memutar balik kata di hadapan, untuk menyelamatkan mukanya di hadapan seluruh rakyatnya. Dia tuduh, ganti balik tuduh itu, bahwa Musa itu adalah gurunya tukang-tukang sihir ini. Sungguh aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan bersilang, dan sungguh aku akan menyalib kalian pada pangkal pohon kurma. Kalian akan tahu siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Itu dalam surat Toha ayat yang ke-71. Jadi bagaimana dalam kondisi sudah ke pojok tadi, nah Fir'aun tidak kalah atau tidak kurang akal dia. Jadi sekali lagi memang dia cerdas. Dalam keadaan seperti itu, untuk menyelamatkan mukanya di hadapan rakyatnya, Fir'aun balik menuduh bahwa duel yang terjadi itu merupakan konspirasi belaka antara Musa sebagai sang guru besar sihir dengan murid-muridnya ini. Nih, pinternya Fir'aun, ya. Jadi itu merupakan konspirasi untuk merebut kekuasaan Fir'aun di Mesir, agar Mesir menjadi milik mereka. Jadi dia balik tuduh itu untuk menyelamatkan mukanya di hadapan bawahannya, di hadapan para rakyatnya. Kemudian dia pun, Fir'aun pun mengakhiri tuduhan tersebut dengan ancaman yang luar biasa, yang menggentarkan rakyat Mesir itu. Satu ancaman yang belum pernah terjadi, yaitu akan menyiksa, dan siksaannya ini belum pernah dilakukan oleh seorang pun, yaitu berupa pemotongan tangan kaki bersilangan, Pak. Hukuman yang luar biasa ini. Jadi bentuk penyiksaan pemotongan anggota tubuh secara menyilang, yang ini pertama kali dilakukan oleh Fir'aun. Tapi kita lihat apa reaksi para tukang-tukang sihir yang telah taubat, yang telah mendapatkan hidayah. Bagaimana mereka ketika mendengar itu? Sama sekali mereka tidak gentar. Iman mereka itu telah kokoh, laksana gunung yang tak akan runtuh hanya sekedar ancaman siksa, bahkan kematian itu. Sehingga mereka pun mengatakan la dhaira inna ila rabbina munqalibun inna natma'u ayyakfira lana rabbuna khatayana an kunna awalal mu'minin. Masya Allah ya, orang kalau sudah dapat hidayah kayak gini, tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami.
Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Di dalam ayat yang lain disebutkan ucapan mereka itu di dalam surat Toha ayat yang ke-72 sampai 73. Lan nuksiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. masyaallah. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma ahrahtana alaihi minas sihri wallahu khairu wa abqa. Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yaitu mukjizat yang telah datang kepada kami, dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Putuskanlah sekehendak kamu, silahkan berbuat semau kamu. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja, katanya. Kamu hanya bisa bunuh kami, gitu. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksa kami untuk melakukannya, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal adabnya. Nih, jadi tukang sihir tadi berubah, Pak, dalam waktu sekejap itu. Sehingga nanti bagaimana tobat orang yang seperti ini diterima nanti oleh Allah, diampuni tukang sihir ini, walaupun dia selama hidupnya kerjanya kan mencari pekerjaan dari yang haram, bahkan ini termasuk kesyirikan, nyihir lagi. Hukuman bagi para penyihir kalau di dunia kan bunuh, Pak, kalau dalam Islam, ya, karena ini dosa yang luar biasa. Tapi bagaimana sekali lagi ketika mereka taubat, maka Allah terima taubatnya. Artinya sebesar apapun kesalahan, dosa yang dilakukan oleh seseorang, yang penting mau taubat, Pak. Yang penting mau taubat, Allah akan ampuni. Maka sekali lagi mari kita senantiasa memperbaharui tobat kita. Kita terus tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah sebanyak apapun dosa kita. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah seperti itu, masya Allah, kayak tukang sihir tadi, nggak bergeming sama sekali, walaupun diancam dengan ancaman yang menakutkan, mengerikan itu. Coba dipotong tangan dan kaki bersilangan, disalib pada sebuah batang pohon gitu, ya. Tapi bagaimana tekad mereka, semangat mereka, ya, tidak menjadikan iman mereka luntur. Dan mereka mengatakan, mereka bahkan kemudian berkata, wa ma tanqimu minna illa an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Kemudian mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Masya Allah. Jadi ketika mendapat cobaan berat, ini yang harus kita contoh. Bagaimana seseorang semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin berat cobaan ujian, semakin dia harus mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.
Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita mendapat cobaan, ujian yang berat, maka kedekatan kita, doa kita itu harus ditambah. Ini yang dicontohkan oleh para penyihir tersebut. Ini mudah-mudahan dengan kisah yang kita sampaikan ini menjadikan kita semangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan jalan yang paling baik dalam kondisi apapun. Nah, walaupun berat cobaan ujian yang menimpa kita, kembali kepada Allah, tobat kepadanya, itu merupakan jalan yang paling mulia, jalan yang paling utama yang harus kita lakukan. Ini Bapak-bapak yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya dari kisah tobatnya para penyihir Fir'aun ini ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.